Perkenalkan, nama saya Hervan, Divisi Tanggap Darurat. Baiklah, saya akan menjelaskan prosedur mobil IPA berkapasitas 5 liter per detik. Sebelum kita memarkirkan kendaraan, maka kita melihat sumber air baku untuk memarkirkan kendaraan mobil IPA. Setelah itu, kita memperhatikan keadaan sekitar mobil IPA supaya ketika membuka wingbox kiri kanan tidak menghalangi dan kepadatan tanah ketika menurunkan jackstand tidak turun. Setelah itu semua kondisinya bisa memungkinkan untuk melakukan pengolahan mobil air IPA, maka pertama-tama kita menyalakan mesin mobil IPA. Setelah mesin mobil IPA menyala, kita menunggu 3 menit untuk menetralisasikan mesin berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah mesin kendaraan menyala 3 menit, maka kita menurunkan jackstand. Sebelum menurunkan jackstand, kita memasang base plate atau penahan jackstand. Ini yang bernama base plate. Kita memasang base plate di jackstand. Setelah base plate terpasang 4 sisi di setiap kendaraan, kita mengaktifkan tuas hidrolik dengan cara memutar knockout searah jarum jam. Apabila aktif, dia akan berbunyi. Setelah kita aktifkan memutar tuas knockout, maka jackstand bisa diturunkan dengan 4 tuas. Sebelah kanan, belakang, kiri kanan, sebelah kiri 2 tuas, kiri dan kanan yang berada di depan. Untuk menurunkan jackstand, maka kita menurunkan tuas. Oke, setelah jackstand turun dan posisi mobil berada pada posisi mobil sudah seimbang, setelah itu kita membuka wingbox atau sayap mobil IPA untuk pengoperasian kapasitas 5 liter per detik. Maka kita membuka penyangga wingbox yang berada di 4 sisi, 1, 2, dan sebaliknya berada di sebelah kanan. Setelah membuka pengunci wingbox, maka kita mengambil power pack. Power pack ada 3 tombol. Untuk mengaktifkan power pack, maka kita menekan safety button. Setelah aktif, ada 2 tombol up dan down. Up untuk membuka wingbox, dan down untuk menutup. Setelah wingbox sebelah kiri mobil IPA terbuka, maka kita mengunci dengan menekan safety button. Setelah sebelah kiri wingbox terbuka, maka sebaliknya kita membuka di sebelah kanan posisi mobil IPA dengan membuka seperti pengunci wingbox. Setelah pengunci wingbox terbuka, maka kita mengaktifkan power pack dengan menekan safety button, memutar searah jarum jam dan membuka kuncinya, dan sama up untuk membuka wingbox, down untuk menutup wingbox. Setelah itu kita tekan safety button untuk mengunci power pack. Setelah wingbox sebelah kanan mobil IPA naik dan jackstand sudah terpasang 4 sisi, maka kita mematikan kembali pompa hidrolik yang berada di sebelah sini. Maka kita memutar berlawanan arus jarum jam.
Setelah pompa hidrolik mati, maka kita mematikan mesin kendaraan. Setelah mesin kendaraan mati, maka kita mempersiapkan peralatan-peralatan untuk pengolahan mobil IPA 5 liter per detik. Setelah persiapan alat selesai, kita kembali ke proses menghidupkan genset. Setelah genset hidup, kita biarkan selama kurang lebih 5 menit untuk mengoptimalkan kerja genset sambil menuju ke proses pencampuran bahan kimia. Bahan kimia di sini kita menggunakan 2 bahan kimia, satu yang bernama alum dan juga satu kaporit. Setelah bahan kimia tercampur, maka kita masukkan ke tangki bahan kimia yang ada di sini.
Setelah itu kita kembali ke genset untuk menyambungkan kabel power supply untuk menghidupkan kontrol panel yang ada di atas. Setelah kontrol panel hidup, maka kita tekan tombol hijau yang bernama main power untuk mengaktifkan semua kontrol panel yang ada di atas. Setelah itu kita colokkan kabel pompa air baku untuk menghidupkan pompa air baku dan mengisi onion tank untuk penampungan air baku sementara. Setelah onion tank terisi dengan sempurna, terus kita sambungkan ke pompa engine yang ada di sini. Nah, pompa engine ini akan menghisap air baku yang sudah tertampung di onion tank untuk masuk ke static mixer. Setelah pipa tersambung dengan sempurna, kita bisa aktifkan di sini tombol hijau yang ada di atas kontrol panel yang bernama dosing, pompa dosing untuk mengalirkan bahan kimia ke static mixer. Sambil kita bisa cek aliran bahan kimia di static mixer apa sudah mengalir dengan sempurna atau tidak. Setelah itu kita bisa atur debit air yang masuk dari onion tank ke static mixer dengan cara mengecek di sini, masukkan air. Setelah itu kita bisa buka katup tuas yang ada di sini untuk mengalirkan pompa engine masuk ke static mixer dan masuk di tangki flokulasi. Di flokulasi ini sendiri, di sini akan terjadi proses koagulasi untuk mengikat kotoran menjadi flok-flok kecil, dan setelah itu, setelah proses flokulasi, nantinya akan dialirkan ke sedimentasi. Di sedimentasi ini tadi, setelah air dari flokulasi ke sedimentasi, di sini akan terendap dan kotoran flok-flok itu akan terikat di plat-plat yang sudah terikat di sedimentasi. Nah, setelah kotoran terikat di sedimentasi, maka kotoran yang telah terpisah akan disalurkan ke bawah dan air yang terpisah akan disalurkan kembali ke filtrasi. Nah, di filtrasi ini kembali akan disaring menjadi air yang sudah jernih, dan di sini ada 4 katup yang akan kita buka. Semuanya kita buka dengan 3 langkah atau 3 katup ke atas untuk membuka. Di sini setiap katup ini berisi filter. Jadi filtrasi ini akan kembali mengalir ke filter-filter yang ada di sini untuk menyaring kotoran-kotoran yang tersisa dari filtrasi. Nah, setelah itu kita bisa kontrol di atas apakah dia full atau tidak. Kalau sudah dirasa full, maka kita bisa matikan di sini katup yang ada di static mixer dan mematikan juga main power dan juga mematikan tombol atau kabel dari pompa air baku. Ya, jadi setelah air dari filtrasi ini terolah selama kurang lebih 1 jam, maka bisa kita aktifkan juga pompa dosing dari bahan kimia yaitu kaporit untuk dialurkan ke clear well. Setelah air yang mengalir ke clear well dirasa sudah penuh, setelah itu air yang ada di clear well ini akan dikeluarkan di pipa yang ada di sebelah sini. Setelah melakukan pengelolaan air, maka kita menyalurkan ke tangki clear well. Kemudian kita menyalurkan lagi ke bladder tank berkapasitas 10.000 liter dan dapat menyuplai 3 unit tangki air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan pelatihan pengoperasian IPA Mobile kapasitas 5 liter per detik ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan di dalam situasi darurat, terutama dalam penyediaan air bersih yang menjadi kebutuhan mendesak. Melalui pelatihan ini, saya berharap kemampuan teknis pengoperasian IPA Mobile dapat dikuasai dengan baik, mulai dari instalasi, pengoperasian, hingga distribusi air bersih secara efisien dan aman.
Keberhasilan pengoperasian IPA Mobile ini sangat bergantung pada kapasitas teknis personil. Koordinasi dan komunikasi antar personil semakin solid karena kerja tim adalah kunci utama dalam menghadapi situasi tanggap darurat termasuk kendala teknis di lapangan. Saya harap pelatihan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana peningkatan kapasitas bersama. Mari kita terus memperkuat integritas, keterampilan, dan semangat tanggap darurat dalam pelayanan terbaik bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.